action, let's go. trouble 찾으러. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo adalah Perdana Menteri Indonesia yang menjabat selama 2 periode. Periode pertama sejak tanggal 30 Juli 1953 hingga 11 Agustus 1955. Kemudian periode kedua sejak 1956 hingga 1957. Semasa menjabat sebagai Perdana Menteri, Ali membentuk 2 kabinet, yaitu yang pertama Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang keduanya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dan yang akan kami bahas dalam video ini adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta. Kabinet Ali Sastroamidjojo II diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956 dan mulai bertugas sejak tanggal 24 Maret 1956 hingga berakhir pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet ini sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Roem Idham karena memiliki 2 wakil Perdana Menteri, yaitu Muhammad Roem dari Masyumi dan Idham Khalid dari NU. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai pendukung Ali Sastroamidjojo II. Terdapat 3 partai besar yang mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II, diantaranya adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, sebagai pemenang pemilu Masyumi dan NU. Ali Sastroamidjojo II bukan hanya berhasil untuk mengajak Masyumi dan NU untuk bergabung dalam kabinetnya, melainkan juga ada beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Islam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (PIIPKI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Kabinet ini juga didukung oleh PKI dari luar-luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja Ali Sastroamidjojo II. Yang pertama adalah pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, baik secara formal maupun material. Selain itu, kabinet ini juga mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung segala akibat yang ditimbulkan. Yang kedua ada Irian Barat. Dalam program kerja Irian Barat ini, Ali Sastroamidjojo II melakukan A. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat. Perjuangan ini berdasarkan pada kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional. B. Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. C. Yaitu membentuk Provinsi Irian Barat. Yang ketiga ada luar negeri. Ada 2 hal yang dilakukan dalam program kerja luar negeri, yaitu 1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju pada perdamaian dunia. Yang kedua yaitu meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Yang keempat yaitu dalam negeri, memulihkan keamanan, membangun sektor ekonomi, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, perburuan dan kepegawaian, melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri. Program kerja lainnya yang juga dilakukan adalah membentuk daerah otonom dan meningkatkan pertahanan dalam negeri. Ini saya akan menyebutkan nama-nama menteri yang ada di dalam Ali Sastroamidjojo II. 1. Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani. Menteri Dalam Negeri Sunarjo. Menteri Pertahanan Ali Sastroamidjojo. Menteri Kehakiman Mulyono. Menteri Penegaraan Subditjo. Menteri Keuangan Yusuf Wisbiono. Menteri Perekonomian Baharudin. Menteri Perekonomian Ubas. Menteri Pertanian Aikarani. Menteri Muda Pertanian Syarif Marhaban. Menteri Perhubungan Rajusukuman. Menteri Muda Pembuangan Rozali. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pengadaan Muhammad Nur. Menteri Aguan Suhardi. Menteri Sosial Jasin. Menteri Tegasan Kerja Sabila Rajad.
Menteri Pendidikan Sunarjo Mungarono, Menteri Kesehatan Sinaga, Menteri Agama Muhammad Dijas, Menteri Urusan Pertanian Persanaan Dijuna, Menteri Umum Rosli Abdul Wahid, Menteri Negara Urusan Dalam Pertan Dahlan Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya bertugas selama 1 tahun, karena kabinet ini harus mengembalikan mandat mereka kepada presiden. Kabinet ini mengalami berbagai tantangan dan krisis selama masa jabatannya. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini diantaranya adalah: yang pertama, adanya perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi mengenai masalah Irian Barat. PNI menginginkan penyelesaian secara damai melalui PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan Masyumi mendesak agar dilakukan aksi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut dari Belanda. Lalu yang kedua adalah adanya pemberontakan regional di beberapa daerah seperti PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan ini didukung oleh sebagian besar anggota Masyumi dan militer yang tidak puas dengan pemerintah pusat. Pemberontakan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya gerakan separatis di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh yang menuntut agar Aceh menjadi negara Islam yang merdeka. Gerakan ini juga didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan NU yang berafiliasi dengan Islam tradisional. Lalu yang keempat, adanya tekanan dari PKI yang mendesak agar dilakukan land reform atau reforma agraria untuk menyejahterakan rakyat miskin. PKI juga menuntut agar dibentuk Dewan Nasional yang beranggotakan perwakilan dari partai-partai politik, organisasi massa, dan militer. Dewan Nasional ini dimaksud untuk mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah kritik dari Presiden Soekarno yang menilai bahwa kabinet ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Soekarno juga mengusulkan agar dibentuk pemerintahan nasional yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Hingga pada Januari 1957, Masyumi pun mulai menarik menteri-menteri mereka dari kabinet Ali Sastroamidjojo II, hingga membuat kabinet ini semakin melemah. Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo II mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Juanda sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo II.